Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Margal Master versi novel bagian 1417. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Pikirkan oleh Qin Chen terhadap Tuan Sikong, jadi Pai Epil buru-buru menjelaskan. Mengintegrasikan asal mula alam semesta ini, kata Qin Chen yang merutkan kening. Oh, menarik, teknik khusus macam apa yang memiliki efek seperti itu? Kata Qin Chen. Ini entahlah, tetapi menurut berita yang kudengar secara kebetulan, sepertinya ada hubungannya dengan sisa-sisa umat manusia saat itu. Tetapi aku tidak tahu detail spesifiknya, kata Pai Epil. Sisa-sisa umat manusia, kata Qin Chen matanya menyipit. Namun Qin Chen tidak terus bertanya, melainkan melihat jauh ke dalam tanah lelur kegelapan. Kalau begitu, ayo pergi, kata Qin Chen dengan tenang. Sosok Qin Chen terbang dengan cepat menuju ke sungai darah di depannya. Sementara Pai Epil berjalan dengan hormat di depan Qin Chen. Melihat pemandangan ini, ekspresi Pri Shen Huang dan yang lainnya langsung membengkak, sedikit gelisah. Mereka tahu betul kengerian dari sungai darah di depan mereka ini. Sungai darah ini itu adalah salah satu tempat paling misterius di tanah leluhur kegelapan. Begitu mereka menemukannya, mereka harus mengambil jalan memutar. Dan jika mereka dengan gegabah mendobraknya, mereka mungkin akan dimusnahkan dan tidak akan meninggalkan mayat sedikit pun. Suatu ketika diceritakan seorang anak jenius tingkat raja dengan guru surgawinya yang kuat melihat reruntuhan di makam darah di seberang sungai darah dan mencoba mengambil jalan pintas. Alhasil, begitu dia memasuki sungai darah, dia langsung dimusnahkan oleh sungai darah yang menakutkan itu, dan tubuhnya berubah menjadi ketiadaan. Ia mati di tempat tanpa ada tulang yang tersisa. Sekarang Qin Chen dan yang lainnya ingin memaksa masuk ke sungai darah agar semua orang tidak merasa getir atau terkejut. Meskipun semua orang tahu bahwa Qin Chen sangat kuat dan memiliki status yang luar biasa, namun sungai darah ini dikabarkan sebagai area terlarang khusus yang ditinggalkan oleh ahli teratas supreme di tanah leluhur klan kegelapan ini. Dan ini jelas bukan sesuatu yang dapat dengan mudah ditembus oleh orang-orang berbakat seperti mereka. Jangankan mereka, bahkan nenek moyang pasukan mereka pun tidak akan berani menyerbu masuk karena takut akan menyinggung pihak lain. Yang mulia, apakah Anda yakin tidak akan mengambil jalan memutar? Kata Pri Shen Huang melihat Qin Chen dan yang lainnya hendak memasuki sungai darah. Pri Shen Huang buru-buru melangkah maju untuk mencegah mereka. Ketika Qin Chen dan yang lainnya mendekati sungai darah, segera lingkaran cahaya darah yang menakutkan tiba-tiba mekar dari sungai darah, dan aura yang membuat jantung berdebar-debar memenuhi udara. Sungai darah yang awalnya damai saat ini tiba-tiba seolah-olah terbangun. Segera sungai darah itu melepaskan cahaya darah yang kaya yang tak terhitung jumlahnya dan memancarkan kekuatan yang membuat jantung berdebar-debar. Boom! Ada cahaya darah menyapu langsung ke arah Pai Epil dan Qin Chen. Ini sudah berakhir, kata Pri Shen Huang. Dia dan yang lainnya langsung menjadi pucat dan boom! Mereka kemudian melihat darah menderu-deru tak berujung. Suara gemuruh bergema di seluruh langit, dan gelombang darah yang melonjak seperti tsunami yang mendidih itu langsung menyelimuti Pai Epil dan Qin Chen. Sungai darah berfungsi sebagai perimeter luar istana Sikongjian, dan kekuatannya disuntikan secara teratur oleh Sikongjian sendiri. Kekuatannya bisa dibayangkan. Bahkan jika puncak Tianjun melangkah ke dalamnya dengan gegabah, maka dia pasti akan terluka setelah pecah. Mencari kematian. Begitu dua kata ini terlintas di benak Pri Shen Huang dan yang lainnya, mata mereka tiba-tiba melebar. Karena menghadapi sungai darah yang menyapu langit itu, Pai Epil hanya mengelurkan tangannya dan lalu dengan ringan mendorong telapak tangannya ke kedua sisi. Segera dalam sekejap sungai darah itu berhenti mendidih dan berhenti menderu, dan bahkan kekuatan dan aura yang membuat jantung berdebar-debar di dalamnya lenyap sepenuhnya dalam sekejap. Ini, melihatnya mata Pri Shen Huang, putra suci Tianhe, Hua Yikong dan yang lainnya melebar. Gumaman-gumaman mereka tersangkut di tenggorokannya dan jantung mereka hampir berhenti berdetak. Ini sungguh brengsek sehingga menghentikannya begitu saja. Tuan, sungai darah ini adalah penjaga terlarang yang ditinggalkan oleh Tuan Sikong.
di mana sungai darah berada. Istana Keling yang mewakili Tuan Sikong ada di dekatnya. "Tuan, silahkan tolong," kata Pei Epil. Dia membuka tangannya dan segera aliran darah yang menderu terdiam sesaat. Sementara jalan tak kasat mata terbuka seolah-olah menyambutnya. Setelah Pei Epil selesai melakukan ini, dia segera memberi hormat kepada Qin. "Menarik," kata Qin. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke sungai darah di depannya dan lalu melangkah ke dalamnya. Segera dalam sekejap Qin merasakan kekuatan tak terlihat menyelimuti dirinya. Tetapi karena kehadiran Pei Epil, kekuatan ini tidak membahayakan dirinya. "Tuanku, tolong," kata Pei Epil. Dia mengangkat tangannya dan memberi isyarat kepada Qin untuk berjalan ke seberang sungai darah. Tetapi Qin tidak bertindak terburu-buru. Tetapi Qin malah mengelurkan tangannya ke arah sungai darah itu. "Tuan, hati-hati," kata Pei Epil. Dia buru-buru berkata ketika melihat tindakan Qin. Sungai darah ini dibuat oleh Tuan Sikong sendiri. Alasan mengapa bawahan bisa berjalan dengan aman adalah karena bawahan adalah seorang inspektur di bawah komando Tuan Sikong, sehingga sungai darah ini dapat merasakan napas inspektur pada bawahan. Jadi dia tidak akan memperlakukan bawahan dan tidak akan melancarkan serangan kepada bawahan. Tetapi jika aku gegabah menyentuh bagian dalam sungai darah ini, maka aku takutnya, kata Pei Epil. Dia berkata dengan gugup. Dia bisa berjalan dengan aman di sungai darah dan bahkan membawa Qin bersamanya. Tetapi itu tidak berarti bahwa dia bisa mengendalikan sungai darah ini. "Itu tidak masalah," kata Qin dengan ringan. Segera telapak tangannya sudah meremas ke sungai darah itu dan boom. Dalam sekejap kekuatan mengerikan mengalir dari sungai darah di sepanjang lengan Qin dan masuk ke dalam pikiran Qin. Segera dalam pikiran Qin guntur-guntur sepertinya bergema-gema dan aura kemauan yang menakutkan terus turun. Itu berdampak kepada lautan jiwa Qin. Jika jiwa Qin tidak terlalu kuat, maka orang kuat biasa akan hancur dalam sekejap. Karena kengerian yang terkandung di dalam sungai darah ini, surat wasiat itu langsung dimusnahkan. "Ini," kata Qin. Dia segera merasakannya dengan hati-hati dan warna ekspresinya langsung berubah. "Tuan, ini adalah darah yang maha tinggi," kata leluhur suci Sungadarah. Di dunia kacau, leluhur suci Sungadarah sangat bersemangat saat ini dan matanya membelalak seolah-olah dia telah melihat makanan lezat. "Darah yang maha tinggi," gumam Qin. Dia mengangkat kepalanya, pupil matanya tiba-tiba menyusut dan dia sedikit mengernyit. Pada saat ini setelah merasakan sungai darah di depannya, Qin akhirnya mengerti. Sungai darah di seluruh langit ini sebenarnya dibentuk oleh darah yang maha tinggi. Mungkinkah sungai darah seperti itu dibentuk oleh Tuan Sikong dari benua Haiyu yang secara langsung telah membunuh ahli teratas tingkat suprem? Qin melihat sekeliling dengan kaget. Tidak heran bahkan puncak Tianjun akan jatuh setelah memasukinya. Karena darah yang maha tinggi itu mengandung kehendak yang maha tinggi, yang sama kuatnya dengan ahli suprem dan tidak dapat dilawan oleh hanya ahli Tianjun. Tuan, darah tertinggi ini mengandung kekuatan yang sangat murni dari alam semesta dan surga. Pada saat yang sama juga mengandung semacam aura gelap khusus yang sangat aneh, kata leluhur suci Sungadarah. Dia berkata lagi, "Kamu juga dapat merasakannya," kata Qin. Dia berkata dengan sungguh-sungguh. Qin bisa merasakan begitu dia masuk. Sungai darah ini sangat istimewa, tidak hanya memiliki aura asli alam semesta ini, tetapi juga memiliki aura kegelapan. Leluhur suci Sungadarah kemudian terkekeh dan berkata, "Tuanku, saya adalah leluhur darah kuno, dewa dan iblis kekacauan. Jika saya tidak dapat merasakan ini, maka saya akan sangat tidak layak menyandang gelar tersebut," kata leluhur suci Sungadarah. Dia kemudian berkata lagi, "Jika bawahan ini menebak dengan benar, ini pasti semacam darah yang maha tinggi alam semesta yang telah lama diredam dalam aura kegelapan," kata leluhur suci Sungadarah. "Oh," kata Qin yang merutkan kening. Leluhur suci Sungadarah segera menjelaskan, "Karena sungai darah ini adalah darah yang maha tinggi, maka dia ditinggalkan oleh yang maha agung di alam semesta ini, atau itu adalah yang maha tinggi dari klan kegelapan. Tetapi Tuan harap hati-hati ketika merasakannya. Asal-usul alam semesta di sungai darah ini, jika Anda menggunakan kekuatan, maka Anda akan menemukan bahwa itu sangat murni. Tetapi aura asal gelap itu agak tercampur. Jelas bahwa makhluk suprem di alam semesta ini memiliki asal mula alam semesta yang begitu murni. Jika orang-orang dari klan kegelapan benar-benar dapat mengembangkan kekuatan murni dari asal-usul alam semesta ini, maka mereka tidak perlu lagi khawatir tentang penindasan terhadap asal mula alam semesta.
Saya khawatir tentaranya sudah memasuki negara manusia, kata leluhur suci Sungai Darah. Mendengar itu, Qin-Chen mengangguk. Memang ada benarnya apa yang dikatakan oleh leluhur suci Sungai Darah. Darah tertinggi di alam semesta ini, gumam Qin-Chen di dalam hatinya. Apakah ini yang ditinggalkan oleh ahli supreme yang dibunuh oleh klan kegelapan itu? Leluhur suci Sungai Darah, bisakah kamu menyerap sungai darah ini? Kata Qin-Chen. Hehehe, Tuan, ini benar-benar sepele bagiku, kata leluhur suci Sungai Darah. Dia terkekeh. Kalau begitu, serap saja, kata Qin-Chen. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, karena itu adalah darah tertinggi di alam semesta ini, maka tidak ada alasan baginya untuk tinggal di benua asing ini. Yah, baik tuanku, kata leluhur suci Sungai Darah. Dia segera berbicara, dan setelah mengatakan itu, boom, dari dunia kacau kekuatan melahap yang mengerikan tiba-tiba muncul. Sungai darah yang besar membentuk pusaran air yang menakutkan dengan telapak tangan Qin-Chen sebagai pusatnya. Sungai darah di seluruh langit dengan gila-gilaan berkumpul di tangan kanan Qin-Chen. Seluruh sungai darah itu meraung seketika dan kekuatannya bergulir langsung ditelan oleh leluhur suci Sungai Darah dari dunia kacau Qin-Chen. Saya kemudian melihat energi darah meletus dari leluhur suci Sungai Darah, dan seluruh auranya meningkat pada tingkat yang cukup mengkhawatirkan. Setelah melahap esensi tertinggi dan darah makam hitam tertinggi ini, leluhur suci Sungai Darah telah memulihkan basis kultivasi supremnya. Sekarang secara alami dia lebih mudah untuk bisa menyerap darah suprem ini. Daripada meninggalkan darah suprem ini di sini sebagai peringatan bagi istana Tuan Sikong, lebih baik memanfaatkannya untuk meningkatkan leluhur suci Sungai Darah. Dalam sekejap, sungai darah di langit langsung tersapu dan tiba-tiba menghilang di antara langit dan bumi. Hahaha, suplemen yang luar biasa, kata leluhur suci Sungai Darah. Dia tertawa keras. Saat ini tubuhnya dipenuhi darah, auranya tiba-tiba meningkat sangat pesat dan ada juga aura gelap yang samar-samar menyebar dari udara. Ini, semua orang di samping melihatnya tampak tercengang. Bagaimana dengan sungai darah itu? Mengapa sungai darah yang tadi ada di sini tiba-tiba menghilang? Bahkan saat ini Pai Epil memandang Qin-Chen dengan kaget. Ini sangat menakjubkan. Sebagai inspektur di bawah komando Lord Sikong, Pai Epil telah melihat banyak metode dalam hidupnya. Tetapi ini adalah kali pertamanya dia melihat seseorang yang mampu menelan peringatan sungai darah yang ditetapkan oleh Lord Sikong di sini. Tidak, harus dikatakan bahwa ini adalah pertama kalinya dia mengetahui bahwa kekuatan sungai darah ini sebenarnya dapat diserap dan ditelan. Sungai darah menghilang ke dalam tubuh Qin-Chen tanpa fluktuasi apapun. Reputasi Qin-Chen menjadi lebih jauh lebih tinggi di depan semua orang. Apakah ini duta besar kekaisaran? Dikabarkan bahwa sungai darah ini dibuat oleh Lord Sikong sendiri, dan Lord Sikong itu adalah ahli teratas supreme yang sebenarnya. Bahkan orang kuat dengan level yang sama tidak akan dapat dengan mudah menyerap sungai darah yang telah dia buat. Aura di tubuh Qin-Chen, Pai Epil dapat jelas-jelas merasakan bahwa itu jauh lebih lemah daripada dibandingkan dengan kultivasi Tuan Sikong. Tetapi orang seperti itu sebenarnya dapat langsung menelan sungai darah yang diatur oleh Tuan Sikong. Apakah darah keluarga kerajaan begitu menakutkan? Pada saat ini Pai Epil telah sepenuhnya diyakinkan oleh Qin-Chen. Adapun Pri Shen Huang dan putra suci Tianhe, mereka benar-benar tercengang. Sungai darah ini cukup bagus, kata Qin-Chen yang memujinya. Kemudian meningkatkan langkahnya dan melanjutkan perjalanan lebih dalam. Melihat itu, Pri Shen Huang dan yang lainnya hanya bisa tersenyum masam. Pri Shen Huang dan yang lainnya tinggal di sana sebentar. Kemudian mata mereka bergetar dan mereka segera bergerak untuk mengikuti Qin-Chen. Di saat dia melewati tanah sungai darah ini, Pri Shen Huang dan yang lainnya melambat dan tiba-tiba mengulurkan tangannya dan merasakan kekuatan di dalam kampaan. Tetapi kemudian ekspresi mereka tiba-tiba berubah, karena mereka hanya merasakan sisa-sisa napas di kampaan tempat aliran sungai darah sebelumnya, yang membuat mereka sedikit ketakutan dan gemetar. Tapi sebelumnya Qin-Chen benar-benar menelan sungai darah yang sangat besar ini. Metode itu merupakan sangat ampuh. Ketika Pri Shen Huang mengalihkan pandangannya dan melihat punggung Qin-Chen, matanya bergetar hebat tanpa sadar. Dan hatinya terasa tergerak seolah-olah ada badai yang tak terhitung jumlahnya yang berkecamuk di hatinya dan dirinya panik. Karena bagaimana bisa ada kekuatan dan orang seperti itu di dunia ini?
Apakah orang ini benar-benar raja yang sangat jenius? Pri Shenhuang menggelengkan kepalanya dan dengan cepat mengikuti Qin Chen. Saat ini apakah ada gunanya mengkhawatirkan apakah Qin Chen adalah seorang raja atau bahkan lebih? Namun tidak peduli siapa pihak lain, dia bukanlah seseorang yang bisa diajak main-main oleh dirinya. Yang mulia, saya akan memimpin, kata Pri Shenhuang. Dia bergegas ke Qin Chen dalam sekejap dan mulai memimpin jalan. Dia menjadi sangat aktif. Putra suci Tianhe dan yang lainnya juga sangat hormat, seolah-olah mereka semua adalah pelayan. Qin Chen hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Saat ini jauh di dalam tanah leluhur yang gelap, ada banyak master gelap dan orang kuat yang telah memasuki tanah leluhur kegelapan. Sebagian besar orang kuat yang datang ke sini itu adalah tuan dan murid dari klan teratas di benua Heiyu. Setelah mereka datang ke tanah leluhur klan kegelapan, mereka semua mencari tanah leluhur kegelapan, juga ingin berada di leluhur tanah gelapan ini dan mendapatkan harta karun yang legendaris atau bahkan mendapatkan sebuah peluang besar. Hanya saja di tanah leluhur kegelapan ini, yang ada hanyalah keheningan yang mematikan. Apalagi harta karun atau romansa yang mereka bayangkan. Ada juga banyak jenius kuat yang tidak mau menyerah. Mereka ingin memasuki bagian yang lebih dalam dari tanah leluhur kegelapan. Tetapi di bagian terdalam dari tanah leluhur kegelapan terdapat kabut hitam. Banyak krisis dan juga menakutkan. Pembusukan dan pembusukan di sana sangat kuat. Dan di sana banyak orang tidak tahan, jadi banyak orang yang kuat dan berbakat hanya bisa mencicipinya sebentar dan tidak berani melangkah lebih jauh lagi. Tentu saja ada juga raja dan jenius yang kuat, yang bangga dengan kekuatan mereka dan menjelajah ke kedalaman. Mereka akhirnya memasuki kedalaman tanah leluhur kegelapan. Di kedalaman tanah leluhur kegelapan mereka melihat kuburan darah yang hancur, dan melihat energi darah mengerikan yang begitu kaya sehingga tidak dapat dilarutkan. Dan aura yang maha tinggi pun keluar. Apa itu? Makam darah hancur dan energi supreme menghilang. Mungkinkah itu makam leluhur supreme klan kegelapan? Melihat makam darah yang memancarkan aura menakutkan ini mengejutkan semua raja dan jenius yang tak tertandingi, yang telah mempertaruhkan nyawa mereka untuk bisa memasuki tanah leluhur kegelapan. Meskipun reruntuhan kuburan darah jarang terjadi di kedalaman tanah leluhur kegelapan, namun tidak begitu langka sehingga tidak dapat dilihat. Namun ini adalah pertama kalinya para ahli teratas supreme diubah menjadi kuburan darah. Tidak, ini bukan kuburan darah tingkat supreme. Ini tidak cukup kuat, seharusnya setengah langkah supreme. Kata seorang pria kuat. Dia datang, dia membuka matanya lebar-lebar dan menembakkan cahaya pelangi ilahi. Ini adalah kekuatan magis yang dapat melihat segala sesuatu dan mengidentifikasi tingkat kuburan darah. Setengah langkah supreme. Meskipun itu tidak setinggi ahli supreme, tetapi itu juga merupakan makam darah teratas yang telah diubah menjadi runtuhan di tanah leluhur kegelapan selama bertahun-tahun. Boom, pada saat ini energi darah meledak dan banyak orang tidak bisa mendekat dan hanya bisa melihat dari kejauhan. Ketika makam darah setingkat ini diubah menjadi reruntuhan, aura asli yang terpancar darinya sudah cukup untuk membuat banyak orang jenius dan orang kuat yang tak tertandingi mengalami peningkatan yang mencengangkan. Bahkan ada jenius tingkat raja yang bisa menggunakan ini untuk masuk ke tingkat kaisar. Naik satu level dengan satu gerakan. Tetapi di sekitar makam darah ini ada pembatasan yang mengerikan yang melonjak. Dan makam darah itu berubah menjadi reruntuhan. Aura yang meledak sangat mengejutkan. Dan para jenius biasa tidak dapat mendekatinya sama sekali. Jenius tak tertandingi yang bisa memasuki tepi makam darah itu adalah seorang pemuda. Pemuda ini mengenakan jubah kekaisaran dengan sulaman naga emas di atasnya, dan dia memiliki ekspresi bersemangat yang tinggi. Ketika pemuda ini memasuki sekitar makam darah, aura asal-usul kegelapan menyembur keluar darinya, dan hukum tertinggi tetap ada seolah-olah nyanyian tertinggi bergema. Pemuda ini mengandalkan kekuatan tiraninya untuk menembus jauh ke dalam tepi makam darah itu, dan dia juga berusaha mendapatkan warisan dari makam darah tersebut. Namun aura makam darah ini sangat terlalu menakutkan. Meskipun lebih kuat darinya, tetapi dia tidak akan bisa sepenuhnya mendekati makam darah dan tidak bisa mendapatkan kesempatan terlebih dahulu. Pangeran Qilin memang sangat sakti. Dia layak menjadi keturunan kerajaan Qilin yang maha kuasa. Dia akan menjadi senjata yang hebat di masa depan dan saya khawatir dia akan menjadi sosok setingkat kaisar. Ternyata pemuda itu bernama Pangeran Qilin. Dia adalah kakak dan Pangeran Qilin yang sebenarnya dari kerajaan Qilin. Dan Pangeran Qilin yang dibunuh oleh Qin Chen waktu itu hanyalah adiknya.
Melihat pemuda berjubah emas ini pergi sendirian ke kedalaman makan darah Suhua, membuat banyak orang jenius yang melihatnya terkagum-kagum. Pangeran Qilin telah memasuki alam Tianjun. Konon dia baru berlatih Taoisme selama 1000 tahun dan memiliki keuntungan yang begitu besar. Dia pasti bisa disebut jenius setingkat kaisar, meski dia masih kalah bersaing dengan orang seperti Lord Sikong dan Kaisar Shihen. Namun dibandingkan dengan master lainnya itu tiada tara. Namun di kalangan generasi muda dia bisa disebut sebagai ahli teratas setingkat kaisar, karena dia memiliki harapan besar untuk memasuki ranah supreme di masa depan, bahkan mungkin mencapai ranah yang lebih kuat. Kata seorang veteran, dari klan kegelapan dia datang dan diam-diam mengagumi sikap Pangeran Qilin yang cukup mengesankan. Orang-orang kuat dari klan kegelapan veteran ini semuanya berada di level Tianjun, dan beberapa dari mereka bahkan adalah Tianjun terbaik di antara ranah Tianjun. Namun mereka tetap berubah warna ketika dihadapkan pada sikap Pangeran Qilin yang mengesankan. Meskipun Pangeran Qilin masih muda, namun dia sudah memiliki sikap dan temperamen yang lebih kuat dan juga tidak lebih lemah daripada para ahli Tianjun veteran. Dari segi kekuatan sebenarnya Pangeran Qilin sama sekali tidak lebih lemah daripada mereka yang merupakan master kegelapan veteran. Meskipun Pangeran Qilin ini hanyalah sosok junior, tetapi Anda tidak boleh memperlakukannya sebagai junior, karena jika tidak, maka itu akan berbahaya bagi Anda.